Nah, terima kasih kepada Mbak Rinda yang telah menjelaskan tadi tentang pembukaan mengenai problem hak kewarganegaraan anak akibat dari pernikahan campuran. Nah, selanjutnya kita masuk ke dasar hukum. Untuk dasar hukum dari permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana yang menerangkan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, sebelum itu Indonesia memakai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, di mana akibatnya banyak anak hasil dari pernikahan campuran itu, kewarganegaraan anaknya itu lebih ikut kepada ayahnya. Nah, jadi banyak anak yang merasa kesusahan dalam mencari kewarganegaraan. Lalu setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini diundangkan, baik ayah maupun ibu dapat meneruskan kewarganegaraannya. Akibat perubahan peraturan ini, negara lebih berfokus pada perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan campuran. Selanjutnya, status kewarganegaraan anak yang akan dijelaskan oleh Mbak Hela. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan tentang status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 kondisi dalam status kewarganegaraan anak. Pertama, jika ayah seorang WNI dan ibu seorang WNA, maka anak berhak memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia. Kedua, jika ayah seorang WNA dan ibu seorang WNI, maka anak juga dapat memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia. Yang ketiga, dalam kondisi tertentu, misalnya seorang ayah tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas atau status kewarganegaraannya tidak diketahui, maka hukum Indonesia akan berusaha untuk melindungi anak agar tidak kehilangan status kewarganegaraan. Pada kondisi yang terakhir ini, jika seorang anak lahir pada suatu negara yang otomatis memberikan status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, maka dapat muncul kemungkinan bahwa ia memiliki lebih dari satu status kewarganegaraan. Nah, dari situasi-situasi tersebut dapat dipahami bahwa penentuan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran harus dipahami secara kompleks agar anak tetap mendapatkan hak dan ia juga terlindungi dengan status kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan ganda terbatas, artinya anak hasil perkawinan campuran diperbolehkan memiliki 2 kewarganegaraan untuk sementara waktu, namun sifatnya tidak permanen. Ketika anak sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dia harus memiliki salah satu kewarganegaraan yang ingin dipertahankan. Lalu, kenapa aturan ini dibuat? Tujuannya untuk melindungi anak agar tidak kehilangan kewarganegaraan dan memberi waktu anak untuk menentukan identitas hukumnya sendiri saat ia dewasa. Jadi, Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya menerima dual citizenship, tetapi memberi pengecualian khusus untuk perlindungan anak. Dalam perspektif hukum perdata internasional, perkawinan campuran juga menimbulkan beberapa persoalan. Yang pertama, konflik hukum. Negara ayah dan ibu bisa memiliki aturan kewarganegaraan yang berbeda. Yang kedua, resiko stateless atau tanpa kewarganegaraan. Ini bisa terjadi jika tidak ada negara yang mengakui status kewarganegaraan anak. Ketiga, muncul juga kemungkinan repatriate atau kewarganegaraan ganda. Selain itu, ada konsep dan poin dalam HPI, yaitu ketika suatu negara merujuk hukum negara lain, tetapi negara tersebut justru mengembalikan penentuan hukumnya ke negara pertama. Ini membuat penyelesaian status hukum menjadi lebih rumit. Karena itu, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran tidak hanya soal keluarga, tetapi juga soal hubungan antar sistem hukum negara. Dari paparan sebelumnya
sekadar mengatur tentang kewarganegaraan, mengikuti kewarganegaraan ayah atau mengikuti kewarganegaraan ibu, tetapi juga mengatur hak anak agar memiliki status hukum yang jelas. Oleh karena itu, di UU nomor 12 tahun 2006, Indonesia memberikan perlindungan yang baik dengan memperbolehkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. meskipun begitu masih ada beberapa tantangan seperti perbedaan aturan antar negara atau masalah administrasi. Oleh karena itu, aturan ini hadir untuk memastikan agar anak tetap mendapatkan perlindungan hukum yang layak dari negara. Nah, semoga setelah penjelasan dari kami, kita dapat memahami bagaimana hukum mengatur anak hasil dari perkawinan campuran dan bagaimana hal ini sangat penting dalam HPI. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat dan see you next time.